Salam sidang jemaat Tuhan yang terkasih. Ya, jangan pernah bosan ya mengikuti renungan kita. Mari kita persiapkan hati kita. Kita mau memuji Tuhan. Kita katakan kepada Tuhan, Dia mengerti. Terkadang kita merasa tak ada jalan terbuka, tak ada lagi waktu, terlambat sudah. Tuhan tak pernah berdusta, Dia selalu pegang janjinya. Bagi orang percaya, mujizat nyata. Dia mengerti, Dia peduli persoalan yang sedang terjadi. Dia mengerti, Dia peduli persoalan yang kita alami. Namun satu yang Dia minta, agar kita percaya sampai mujizat menjadi nyata. Amin. Firman Tuhan untuk hari ini dari 1 Samuel pasal 18 ayat 17 sampai 30. 1 Samuel pasal 18 ayat 17 sampai 30. Demikian firman Tuhan. Berkatalah Saul kepada Daud, "Ini dia anakku perempuan yang tertua, Merab. Dia akan kuberikan kepadamu menjadi istrimu. Hanya jadilah bagiku seorang yang gagah perkasa dan lakukanlah perang Tuhan. Sebab pikir Saul, janganlah tanganku memukul dia, tetapi biarlah ia dipukul oleh tangan orang Filistin." Tetapi Daud berkata kepada Saul, "Siapakah aku dan siapakah sanak saudaraku, kaum ayahku di antara orang Israel, sehingga aku menjadi menantu raja?" Tetapi ketika tiba waktunya untuk memberikan Merab, anak Saul itu, kepada Daud, maka anak perempuan itu diberikan kepada Adriel, orang Mehola, menjadi istrinya. Tetapi Mikal, anak perempuan Saul, jatuh cinta kepada Daud. Ketika hal itu diberitahukan kepada Saul, maka ia pun menyetujuinya. Sebab pikir Saul, baiklah Mikal kuberikan kepadanya, biarlah ia menjadi jerat bagi Daud, dan biarlah tangan orang Filistin memukul dia. Lalu berkatalah Saul kepada Daud untuk kedua kalinya, "Pada hari ini engkau boleh menjadi menantuku." Lagi Saul memerintahkan kepada para pegawainya, "Katakanlah kepada Daud dengan diam-diam demikian, sesungguhnya raja suka kepadamu dan para pegawainya mengasihi engkau, maka sebab itu jadilah engkau menantu raja." Lalu para pegawai Saul menyampaikan perkataan itu kepada Daud. Tetapi Daud menjawab, "Perkara ringankah pada pemandanganmu menjadi menantu raja? Bukankah aku seorang yang miskin dan rendah?" Para pegawai Saul memberitahukan kepada raja, katanya, demikianlah jawab yang diberikan Daud. Kemudian berkatalah Saul, "Beginilah kamu katakan kepada Daud, raja tidak menghendaki mas kawin selain dari 100 kulit katan orang Filistin sebagai pembalasan kepada musuh raja." Saul bermaksud untuk menjatuhkan Daud dengan perantaraan orang Filistin. Ketika para pegawainya memberitahukan perkataan itu kepada Daud, maka setujulah Daud menjadi menantu raja. Waktunya belum genap, tetapi Daud sudah bersiap. Ia pergi dengan orang-orangnya dan menewaskan dari orang Filistin itu 200 orang serta membawa kulit katan mereka
Dan dalam jumlah yang genap diberikan merekalah semuanya itu kepada raja, supaya Daud menjadi menantu raja. Kemudian Saul memberikan Mikal anaknya kepadanya menjadi istrinya. Lalu mengertilah Saul dan tahulah ia bahwa Tuhan menyertai Daud dan bahwa seluruh orang Israel mengasihi Daud. Maka makin takutlah Saul kepada Daud. Saul tetap menjadi musuh Daud seumur hidupnya. Apabila raja-raja orang Filistin maju berperang, setiap kali mereka maju berperang, maka Daud lebih berhasil dari semua pegawai Saul, sehingga namanya sangat masyhur. Demikian pembacaan firman Tuhan. Tema kita pada hari ini adalah siasat licik Saul. Siasat licik Saul. Sidang jemaat Tuhan yang terkasih di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Rentetan kejadian di 1 Samuel pasal 18 ini yang kita ikuti dalam renungan kita adalah kisah Raja Saul dengan Daud. Dari ayat 17 sampai 30 ini kita mau belajar bahwa di sini Raja Saul masih berusaha mencari akal untuk mencelakakan Daud atau untuk membunuh Daud atau untuk menyingkirkan Daud. Ya, sidang jemaat Tuhan. Dia memberikan anaknya kepada Daud agar itu menjadi jerat bagi dia. Inilah salah satu akal licik daripada Raja Saul. Dia tidak rela kekuasaannya, dia tidak rela hartanya, dia tidak rela kerajaannya diberikan kepada Daud. Padahal Daud telah diurapi oleh Samuel untuk menjadi Raja Israel, menggantikan daripada Saul. Karena Saul tidak taat kepada Allah, karena Saul tidak taat kepada perintah Allah, makanya roh Allah undur daripada Saul. Ya, sidang jemaat Tuhan, setelah roh jahat menguasai pikiran daripada Raja Saul, dia tidak terima keberadaan daripada Daud yang selalu berhasil di setiap peperangan yang dia perintahkan kepada Daud. Padahal Raja Saul menyuruh Daud berperang untuk mencelakakan dia sebenarnya, tetapi Allah selalu menyertai Daud, makanya dia berhasil di setiap peperangan yang dia lakukan. Ya, Raja Saul mencari akal. Saya perintahkan ini tetap berhasil, pikirnya. Saya perintahkan ini tetap dia berhasil. Akhirnya dia memberikan anaknya untuk jerat bagi dia. Tapi dengan syarat. Ini syarat yang diberikan oleh Raja Saul kepada dia. Kulit katanya. Ya, Raja Saul meminta kepada Daud untuk menyerahkan kulit katan orang Filistin kepada dia. Itulah mas kawin yang diminta oleh Raja Saul, ya. Tetapi Daud tidak gentar, Daud tidak takut dengan apa daripada permintaan daripada Raja Saul. Dia memenuhi permintaan itu, dia berhasil, sidang jemaat Tuhan, karena Allah selalu menyertai Daud. Apa yang dapat kita tarik dari pelajaran ini, sidang jemaat Tuhan? Ya, bagaimanapun gigihnya kita menjelakai orang, kalau orang itu selalu diurapi oleh Tuhan, diberkati oleh Tuhan, dia itu orang itu selalu berdoa, menyembah kepada Tuhan, beribadah kepada Tuhan, bagaimanapun iblis tidak akan dapat melukai dia. Kita pun tidak akan dapat melukai, mencelakakan dia. Karena Allah selalu menyertai. Begitu suara kehidupan kita. Di sini kita dapat belajar bahwa kejahatan itu tidak akan selamanya menang. Sidang jemaat Tuhan. Bagaimanapun giginya kita menjahati orang, itu tidak akan berhasil kalau orang itu disertai oleh Tuhan. Ingat ya sidang jemaat Tuhan, jangan pernah
kita seperti Raja Saul memiliki akal licik untuk mencelakakan orang lain, memiliki siasat yang licik untuk mencelakai orang lain, untuk menyenangkan hati kita, sedang jemaat Tuhan, untuk memuaskan nafsu duniawi kita. Ini adalah bisikan-bisikan daripada setan itu. Kita mau Allah hadir di dalam hati kita agar kasih itu tumbuh dan siasat-siasat licik itu jauh daripada kita, sedang jemaat Tuhan. Di sini Raja Saul sadar, mengerti bahwa Tuhan menyertai Daud dan bahwa seluruh orang Israel mengasihi Daud. Di sini Raja Saul mengerti karena apa yang dia lakukan tidak pernah berhasil untuk mencelakakan daripada Daud. Ya, dia mengerti di sini bahwa Allah tidak sanggup dia lawan. Kuasa Tuhan, dia tidak sanggup melawan kuasa Tuhan. Ya, maka makin takutlah Saul kepada Raja Daud. Saul selalu mendengki seumur hidupnya kepada Daud. Saul selalu mencari cara untuk menyingkirkan Daud. Dari situ kita tahu bahwa hati Raja Saul telah dikuasai oleh roh jahat. Ya, sedang jemaat Tuhan. Jadi mari sedang jemaat Tuhan, cara tipu muslihat pun dipakai itu tidak akan berguna bagi Tuhan. Ternyata cara tersebut tidak berhasil juga bagi Raja Saul. Dan bagi kita juga, mari sedang jemaat Tuhan, mari kita saling bergandengan tangan. Jangan kita merasa, jangan kita ada dalam pikiran kita siasat-siasat yang mau mencelakakan orang lain. Mari kita bergandengan tangan, satu hati di dalam Tuhan, menjadi satu kasih di dalam Tuhan Yesus. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan untuk firman-Mu yang mengajari kami agar kami tidak mencari cara untuk mencelakakan orang lain, tapi kami mau mencari cara untuk saling mengasihi, bergandengan tangan, tolong menolong, bahu membahu, saling menopang satu dengan yang lain. Kami tidak mau seperti Raja Saul yang selalu hatinya dikuasai oleh roh jahat, tapi kami mau dikuasai oleh Tuhan Yesus hati kami. Terima kasih Tuhan untuk firman-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Dia mengerti, dia peduli persoalan yang sedang terjadi. Dia mengerti, dia peduli persoalan yang kita alami. Namun satu yang dia minta, agar kita percaya sampai mujizat